Penampilan selanjutnya, kami persilahkan dengan hormat golongan putra, perwakilan kafilah dengan nomor peserta SQ02 dengan judul Penguatan Moderasi Beragama melalui Media Sosial. Bersiap-siap selanjutnya, nomor peserta SQ04 untuk menempati tempat transit. Kepada peserta yang akan tampil untuk dapat mengecek mic terlebih dahulu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Di era digital saat ini, paham fundamentalis yang berseberangan dengan Pancasila semakin cepat tersebar luas, terutama ketika maraknya COVID-19 yang melanda seluruh dunia, yang membuat segala sesuatu dilakukan secara online, baik ketika bekerja, belajar, bahkan memperdalam ilmu agama. Pluralitas yang ada di Indonesia mengharuskan kita untuk memiliki pola pikir yang cerdas dan dapat saling memahami tanpa konfrontatif yang dapat menjadi konflik. Oleh sebab itu, mempelajari ilmu agama melalui media sosial tanpa sikap kritis akan berakibat fatal terhadap orang yang mengaksesnya. Bagaimana tidak, hadirin, mengakses ajaran agama melalui media sosial hanya dengan bermodalkan menonton penggalan video, membaca artikel dan media yang bisa jadi bersumber dari oknum yang ingin memprovokasi Islam menjadi agama yang sadis, Agama yang radikalis, agama yang liberalis, bahkan agama teroris. Faktanya, hadirin, di media sosial kita sering menemukan ajakan untuk meremehkan kelompok tertentu, Menganggap yang tidak sesuai dengan ajarannya salah, bahkan melebeli kelompok yang tidak sesuai dengan ajarannya dengan sebutan kafir. betul? Lalu Bagaimanakah kita agar pemahaman seperti ini tidak menjamur di media sosial? sebagai jawabannya, Penguatan moderasi beragama melalui media sosial menjadi tema syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan landasan penggalan surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, asbabun nuzul ayat tadi menurut Imam As-Suyuti dalam Lubabun Nukul fi Asbab An-Nuzul halaman 35. Ayat ini masih berkenaan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Allah mempertegaskan keberadaan kaum muslimin pada posisi pertengahan, sesuai pada posisi Ka'bah yang berada di pertengahan pula dengan istilah Ummatan Wasaton. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 1 halaman 347, kata wasaton dapat diartikan sebagai The chosen, the best, the fair, most humble and being fair. Menurut Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi mengatakan bahwa Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ai qad ja'alana al-muslimina khiyaran wa adula. yaitu kami telah menjadikan kaum muslimin sebagai pilihan dan keadilan. Li'annahum wasatun falaisu min arbabil guluwi fid din. Karena mereka berada di tengah-tengah dan mereka tidak termasuk orang-orang yang berlebihan di dalam agama. Wala min arbabit ta'tilil mufarritin. Dan juga tidak termasuk orang-orang yang lalai. Sehingga Konsep ummatan wasaton harus ditampilkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia untuk menjadi pribadi yang mampu menyeimbangkan urusan duniawi dan ukhrawi serta moderat dalam menghadapi perbedaan. Jangan kau berpikir untuk bisa saling berbeda, merasa kuasa sama lainnya hingga hancurkan sesama. Karena sesungguhnya kita saudara penguat bagi lainnya. takbir. Allahu Akbar. Namun hadirin, di era disrupsi dan revolusi industri 4.0 yang serba cepat saat ini, media sosial yang seharusnya dapat menjadi wadah yang sangat strategis dalam penguatan moderasi beragama, malah justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin memecah belahkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh PR2 Media terhadap 1.500 pengguna media sosial pada bulan Maret 2023,
terdapat 3 jenis konten ilegal yang sering dijumpai di media sosial. 67,2% berisikan ujaran kebencian. 66,4% berisikan berita bohong atau hoax. Dan 50,9% berisikan penipuan. Pengalaman keagamaan yang bersifat personal, fatwa-fatwa yang tak berdasar, hingga pengetahuan yang tidak jelas sanadnya terus diciptakan sedemikian rupa untuk menggiring masyarakat. Sebagai contoh, Ceramah keagamaan yang disampaikan seorang ustadz yang merendahkan kitab Injil dengan sebutan fiktif. Salah seorang anggota DPD Bali yang memprotes penugasan wanita berhijab di front office Bandara Bali. bahkan masih teringat dengan jelas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh seorang YouTuber yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pengikut jin dan pendusta agama. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sangat disayangkan hadirin. Sekali lagi ini sangat disayangkan. Media sosial yang seharusnya bisa memberikan edukasi yang positif, khususnya untuk moderasi beragama, justru dirusak oleh oknum yang tidak bersikap moderat. Mari hadirin, kita memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqani amalan salihan. Gusti Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ampunilah hamba-hambamu yang telah jauh dari jalanmu. Timbul pertanyaan, bagaimanakah seharusnya kita dalam menguatkan moderasi beragama melalui media sosial? Sebagai jawabannya, mari kita dengarkan firman Allah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله
لا مضي المهتدين صدق الله العظيم. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Haji Abdul Karim Amrullah atau yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka, di dalam tafsirnya yang agung, Tafsir Al-Azhar, jilid 5 halaman 3989, mengatakan bahwa dalam hal menyampaikan sesuatu atau berdakwah, hendaklah menggunakan 3 cara ini. Yang pertama, bil hikmah, yaitu dengan cara yang bijaksana, berakhlak mulia, berlapang dada dan hati yang bersih. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, yakni dengan pesan dan cara yang baik. Dan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, yakni Menanggapi mereka yang berselisih dengan cara yang lebih baik. Dalam konteks media sosial, hendaknya kita menyampaikan pesan-pesan yang ramah bukan marah, Merangkul dan bukan memukul, mengajak bukan menginjak, serta mengasihi dan bukan mencaci maki. sebagaimana yang dilakukan oleh Habib Ja'far di dalam channel YouTube-nya. Beliau melakukan podcast dengan tokoh agama lain, menampilkan wawasan keagamaan yang luas dengan bijak, menunjukkan rasa hormat dan toleransi terhadap yang berbeda keyakinan, serta menanggapi perdebatan dengan argumentasi yang jelas dan terstruktur. Konten moderat religius dapat mencakup wawasan yang berkaitan dengan agama, kebinekaan, rasa hormat, toleransi, dan kemanusiaan, yang seluruhnya berlandaskan Al-Quran dan Pancasila, yang dikemas dengan menarik melalui poster, meme, maupun video pendek. Ketika narasi moderasi beragama diviralkan dengan baik dan sistematis, hingga menjadi viral pada FYP TikTok, FYP pada Reels Instagram, video trending pada YouTube, bahkan menjadi trending pada aplikasi X. Hal ini dapat mengubah pola dan cara pandang seseorang dan menggiring setiap orang untuk berpikir secara moderat dalam setiap tindakan dan perilaku yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Benar? Sebagai kesimpulan dari syarahan kami, di era digital yang serba terbuka saat ini, hendaknya kita menguatkan dan memasifkan konten-konten tentang moderasi beragama. Ini bertujuan menunjukkan Islam adalah agama yang berkemanusiaan dan mengubah paradigma fanatisme terhadap suatu golongan, serta menjadikan nilai-nilai agama Islam dan ajarannya agar mudah dipahami. Oleh karena itu, dalam setiap penyajian konten di media sosial, dibutuhkan cara yang bijak, pesan-pesan yang baik, serta argumentasi yang jelas dan terstruktur. Dan akhirnya, Izal azmu ishtadda wal juhdum tadda wal fuadu billahi tahada, fannajahu lan yuradda. Penutup kata, Makan nasi campurnya sambal, sebelumnya makan pepaya, dengan sarana media sosial, guna mempererat moderasi beragama. Jalan-jalan ke Timika, pulangnya membawa bakwan. Sekian dari kami bertiga yang tampan dan rupawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.